Bismillah, pada sore hari ini kita akan menanggapi video Ustaz Adi Hidayat Hafizahullah Ta'ala ketika mengklarifikasi atau menjelaskan mengenai hukum musik ya. Nah, setelah kami menonton full semua videonya, ada beberapa hal yang ingin kami tanggapi karena ternyata banyak penjelasan beliau mengenai hukum tersebut sangat bertentangan dengan puluhan ulama ya. Bahkan banyak dari penjelasan beliau yang seolah-olah dimanipulasi dan disembunyikan mengenai hukum yang sebenarnya ya. Baik, yang pertama yang akan kami tanggapi mengenai pernyataan beliau yang menyebutkan bahwa di zaman Nabi itu tidak ada yang namanya kata-kata musik. Yang ada itu ada 5 hal kata beliau. Yang pertama al-hida, kemudian al-ghina, kemudian as-sa'ir, kemudian al-ma'azib, dan kemudian as-sama ya. Nah, 5 hal tersebut ketika beliau menjelaskan ternyata hukumnya tidak sesuai bahkan bertentangan dengan puluhan ulama. Ketika beliau menjelaskan tentang hukum yang 5 tadi, yang kata beliau ini yang masyhur di zaman Nabi ini bukan musik, tapi yang 5 ini ternyata hukumnya sangat berbeda sekali dengan yang disebutkan para ulama ya. Jadi ketika beliau menyebutkan al-hida, al-ghina, as-sa'ir, al-ma'azib, kemudian as-sama, setelah diotak-atik dengan gaya beliau, kemudian banyak sekali retorika, akhirnya hukum finisnya itu tidak jelas. Dan ini fakta, kawan-kawan yang menonton video beliau itu akan melihat finish yang sama, yakni ketika beliau menjelaskan tentang hukum yang 5 tadi, yakni pengganti musik, kata beliau, itu hukumnya finishnya nanti samar-samar. Tidak jelas apakah beliau mengharamkan atau beliau menghalalkan. Makanya kita akan jelaskan bagaimana menurut para ulama tentang hukum yang 5 tadi, yakni hukum al-hida, al-ghina, as-sa'ir, al-ma'azib, dan as-sama ya. Baik, yang pertama kita akan mulai dari kata as-sama ya. Nah, kita lihat sekarang pendapat ulama mengenai hukum as-sama, yakni hukum memperdengarkan nyanyian yang diiringi dengan alat-alat musik. Salah satunya yaitu Al-Imam As-Subki di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Beliau menyebutkan as-sama'u ala suratil ma'hudati munkarun wa dhalalatun. Jadi kata beliau hukum as-sama dengan karakter yang dikenal, yakni nyanyian yang diiringi dengan alat-alat musik, itu apa? Kata beliau munkarun wa dhalalatun. Itu adalah perbuatan yang munkar dan merupakan kesesatan. Ini bukan kami yang menyebutkan, ini kata Al-Imam As-Subki ya di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Kemudian kata beliau wa huwa min af'alil jahalati wasyayatini. Dan as-sama itu yakni nyanyian yang diiringi dengan alat musik itu merupakan perbuatan orang jahil dan para syaitan. Ini kata Imam As-Subki, bukan kata kami ya. Jadi jangan dipotong videonya. Jadi kata beliau as-sama itu adalah merupakan perbuatan orang jahil dan perbuatan para syaitan, kata Imam As-Subki ya. Jadi sangat jauh sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Adi Hidayat mengenai hukum as-sama ini. Kalau Imam As-Subki ini menyebutkan bahwa as-sama yaitu nyanyian yang diiring dengan alat musik itu merupakan bentuk kemunkaran dan merupakan bentuk kesesatan, kata beliau. Dan ini merupakan perbuatan orang-orang jahil dan para syaitan, kata beliau, kata Imam As-Subki ya. Kemudian kata beliau wa man za'ama ala dzalika qurbatun, barang siapa yang menganggap bahwa as-sama ini salah satu bentuk qurbah, yaitu bentuk mendekatkan diri kepada Allah, faqad kadzaba waftara 'ala Allah, maka ia telah berdusta atas nama Allah ya. Kemudian kata beliau dan barang siapa yang menyandarkan perbuatan ini kepada Rasulullah, yakni menganggap bahwa nyanyian dan yang disertai dengan alat musik ini adalah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Rasulullah, maka orang tersebut yu'adabu adzaban sadidan, maka hendaklah orang tersebut dikasih pelajaran yang keras, kata beliau. Kemudian kata beliau wa yudkhalu fi jumratil kadzibin, dan orang tersebut telah berdusta atas nama Rasulullah. Kemudian beliau menyebutkan hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, maka hendaklah orang tersebut
mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi ngeri sekali hukum as-sama, yakni mendengarkan nyanyian dengan diiringi alat musik. Jadi jelas sekali beliau menyebutkan bahwa ini salah satu bentuk kejahilan, salah satu bentuk kemunkaran, salah satu bentuk kesesatan, dan ini perbuatan para syaitan. Bahkan beliau menyebutkan bahwa as-sama ini harus diingkari dengan lisan, dengan tangan, dan dengan hati, sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, wa yunkaru ala hadza bil lisani wal yadi wal qalbi. Dan as-sama tersebut yakni nyanyian yang diiringi dengan alat musik itu harus diingkari dengan lisan, diingkari dengan tangan, dan diingkari dengan hati. Jadi sangat bertentangan sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ya, kalau beliau menyebutkan as-sama ini penuh dengan retorika, hasilnya tidak jelas apakah haram atau tidak. Bahkan cenderung beliau mengatakan as-sama ini sesuatu yang boleh. Tetapi kata para ulama, salah satunya Al-Imam As-Subki ini tegas sekali menyebutkan bahwa as-sama itu harus diingkari, baik dengan lisan, dengan tangan, bahkan dengan hati. Ya, nah itu baru satu ulama yang menyebutkan tentang hukum as-sama. Dan ulama yang lain ketika menjelaskan hukum as-sama, ini hukumnya sama, beliau mengingkari. Bahkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Ya, bagaimana bisa perbuatan ini disebutkan tidak haram kalau disebutkan bahwa as-sama itu adalah kesesatan, kemunkaran, kebiasaan orang jahil, kemudian kebiasaan para syaitan. Bahkan orang yang mengatakan as-sama ini salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah, itu orang sudah berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Rasulullah. Ya, baik. Jadi yang disebutkan oleh Al-Ustadz Adi Hidayat bahwa di zaman Nabi itu tidak dikenal dengan nama musik. Tapi salah satunya yang kita bahas pertama, kata as-sama, sudah jelas sekali disebutkan oleh para ulama bahwa hukum as-sama itu seperti itu, yakni hukumnya haram. Ya. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh beliau itu, yakni yang di zaman Nabi itu tidak ada musik, tetapi kata yang kedua yang beliau sebutkan yaitu al-ma'azib. Kita akan gali bagaimana hukum ma'azib menurut para ulama. Apakah sama dengan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Adi Hidayat atau tidak. Yang pertama kita akan nukil perkataan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Rawdatul Talibin. Kata beliau apa? Wasairil ma'azibi wal autari yahrumu isti'maluhu wastima'uhu. Sesungguhnya alat-alat musik atau ma'azib dan alat-alat yang bersenar itu haram memainkannya dan haram pula mendengarkannya. Ini kata Al-Imam An-Nawawi. Jadi sangat berbeda sekali mengenai hukum ma'azib yang dijelaskan oleh Al-Ustadz Adi Hidayat dengan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi beliau langsung menyebutkan, tidak banyak bertele-tele, bahwa al-ma'azib atau alat-alat musik itu haram mendengarkannya dan haram pula memainkannya. Ini kata Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Rawdatul Talibin. Ya. Nah, kemudian ulama yang lain yang menyebutkan haramnya tentang al-ma'azib, yakni Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Wasit fil Madhab. Beliau menyebutkan apa? Al-ma'azibu wal autaru haramun li'annaha tashuku illa sarbi wa huwa si'arus sarbi. Sesungguhnya alat-alat musik atau ma'azib dan alat-alat yang bersenar itu haram karena menimbulkan hasrat untuk minum khamr, dan itu merupakan karakternya atau kebiasaannya orang-orang yang suka minum khamr. Ya. Nah, jadi para ulama banyak sekali menyebutkan tentang ma'azib itu hukumnya haram. Kemudian ulama yang lain yang menyebutkan tentang keharaman ma'azib atau alat-alat musik, yakni Al-Imam Romli yang menukil pendapat Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Kata beliau, qauluhu wasairil ma'azibi li khabaril Bukhari, dan seluruh alat-alat musik hukumnya haram berdasarkan hadis Bukhari. Kemudian beliau membacakan hadis Bukhari, la yakunana min ummati aqwamun yastahilunal hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan datang dari umatku atau umat Nabi Muhammad yang akan menghalalkan zina, yang akan menghalalkan khamr, yang akan menghalalkan sutra bagi laki-laki, dan akan menghalalkan alat musik. Jadi beliau menyebutkan ma'azib itu hukumnya haram karena ada hadis dari Imam Al-Bukhari bahwa kata Nabi, nanti satu saat akan ada dari umat Nabi Muhammad yang akan menghalalkan alat-alat
musik ya. Nah, jadi kalau kita nukil perkataan para ulama tentang hukum ma'azib, tentang hukum as-sama, itu semua sepakat mengatakan hukumnya haram ya. Kemudian sebelum kami menjelaskan tentang yang tiga lagi, yakni tentang al-hida, kemudian al-ghina, kemudian as-sa'ir, ini perlu diketahui bahwa hukum yang 5 ini semuanya tidak sama. Jadi ketika beliau Al-Ustadz Ali Hidayat menyebutkan bahwa di zaman Nabi itu tidak ada kata musik, tapi yang ada itu al-hida, al-ghina, as-sa'ir, al-ma'azib dan as-sama. Ini sesuatu yang mencampur adukan perkara yang haram dan perkara yang boleh ya. Sebab as-sa'ir, al-hida dan al-ghina itu nanti hukumnya berbeda dengan hukum ma'azib dan hukum as-sama. Nah, jadi dengan metode yang diajarkan oleh Al-Ustadz Ali Hidayat bahwa di zaman Nabi tidak ada kata musik, tapi ada kata yang 5 tadi, ini juga sudah memanipulasi. Sebab beda hukumnya nanti antara hukum al-ma'azib dengan hukum as-sama dengan hukum yang 3 tadi, dengan sa'ir, dengan al-hida, dengan al-ghina. Karena kalau sa'ir itu atau dengan hida itu tidak ada hubungannya dengan alat-alat musik, tapi hanya suara saja atau syair saja ya. Dan ini hukumnya tidak sama dengan musik. Kalau syair atau hida itu kalau kata-katanya mengandung kebaikan ya tidak apa-apa. Tetapi kalau kata-katanya mengandung kepada kemaksiatan maka sama juga haram. Tapi kalau ma'azib ini atau as-sama ini kan nyanyian yang diiringi dengan alat-alat musik. Ini jelas para ulama mengharamkan ya. Jadi dengan beliau menyebutkan bahwa kata musik diganti dengan yang 5 tadi saja, ini sudah manipulasi. Sebab nanti orang akan membayangkan bahwa yang 5 ini sama. Apalagi beliau menyebutkan yang paling dekat dengan kata musik yakni as-sa'ir. Justru as-sa'ir ini hukumnya boleh kalau kata-katanya tidak ada unsur maksiat. Tetapi kalau ma'azib, kalau as-sama. Jadi beliau ingin membawa kita bahwa musik itu sama dengan syair. Nah, ini sesuatu yang berbahaya sekali ya. Orang akan menganggap bahwa syair dengan musik itu sama. Karena beliau menyebutkan di zaman Nabi itu tidak ada musik. Yang ada kata beliau salah satunya kata al-hida, al-ghina, as-syair. Padahal as-syair itu beda dengan musik, sangat berbeda sekali. Tapi kalau musik itu lebih dekat kepada al-ma'azib, kemudian as-sama. Karena al-ma'azib dan as-sama itu adalah nyanyian yang diiringi dengan alat-alat musik. Nah, sebenarnya kita juga bisa menyanggah pernyataan beliau yang menyebutkan di zaman Nabi tidak ada musik, tetapi yang ada itu al-hida, an-nida, al-ma'azib, as-sa'ir dan as-sama. Ini juga sudah bisa kita bantah karena beliau sudah menyamakan musik dengan syair karena di sini ada berapa yang berhubungan dengan syair, tidak dengan musik. Oke lah kalau musik disamakan dengan al-ma'azib atau as-sama karena memang as-sama itu nyanyian yang diiringi dengan alat musik. Jadi hampir sama kategorinya antara musik dengan ma'azib, antara musik dengan as-sama. Tapi kalau menyamakan musik dengan syair, itu siapa yang menafsirkan demikian? Jadi sebenarnya metode yang beliau jelaskan di video klarifikasi beliau atau video terakhir beliau yang menjelaskan mengenai hukum musik itu sama saja dengan video yang awal-awalnya. Beliau menyamakan musik dengan syair. Bahkan sekarang lebih parah. Mau di otak-atik bagaimanapun, musik disamakan dengan ma'azib, musik disamakan dengan asama. Tadi kami sudah sebutkan pendapat para ulama mengenai hukum tersebut ternyata haram juga ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ali Hidayat mengenai hukum as-sama, hukum al-ma'azib, dan hukum yang lainnya, beliau tidak membawakan perkataan-perkataan ulama. Tetapi beliau ketika menyebutkan hukum ma'azib, hukum as-sama atau persamaan dari hukum musik, beliau cuma menyebutkan pendapat-pendapat pribadi beliau, yakni yang keluar dari akal beliau saja. Beliau tidak menyebutkan bagaimana hukum as-sama, hukum ma'azib menurut para ulama, tidak. Beliau hanya menyebutkan hukum-hukum tersebut berdasarkan akal dia sendiri, tidak membawakan hujah para ulama. Makanya ini yang kami katakan bahwa yang beliau sebutkan mengenai hukum musik atau hukum yang sama dengan musik itu kok tidak sama dengan pernyataan para ulama. Kita semua menyaksikan kok ketika beliau menyebutkan hukum tersebut, hukum as-sama, hukum al-ma'azib. Beliau hanya kesana kemari, penuh dengan retorika. Akhirnya hukumnya tidak sangat berbeda sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Subki, Imam Romli, kemudian Imam
Nawawi, kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari, Imam As-Sarbini, dan puluhan ulama yang lain ketika menyebutkan hukum tersebut jelas sekali. Oh, ini haram, ini munkar, ini dhalalah, ini kesesatan. Itu kan yang tadi kita baca tadi di dalam penjelasan-penjelasan para ulama. Dan kalau kita ingin menjelaskan mengenai haramnya musik berdasarkan para ulama, ini puluhan ulama yang mengatakan hukumnya haram ya. Banyak sekali dari mulai Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Nawawi, Imam Romli, Imam Sarbini, Syekh Zakaria Al-Ansari, kemudian Imam Subki, kemudian Imam As-Sarbini, dan banyak sekali. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa Imam Syafi'i itu mengharamkan seluruh jenis alat musik. Kata beliau apa? Wa qad ulima min ghairi syakin anna Syafi'iyyu harrama sa'ira anwa'i zamri. Telah diketahui tanpa keraguan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i mengharamkan seluruh jenis alat-alat musik. Ya. Bahkan kata Ibnu Rajab, beliau mengatakan apa? Wa ammastima'u alatil malahi, adapun mendengarkan alat-alat musik yang biasa diterima dari orang-orang azam, fa muharramun mujma'un ala tahrimihi, itu hukumnya haram dan ijma ulama atas keharaman hukum tersebut. Ya, jadi ijma, sudah kesepakatan para ulama mengenai hukum haramnya mendengarkan musik, ya. Kemudian Imam Nawawi juga menyebutkan di dalam kitab Rawdatul Talibin, kata beliau apa? Al-mizmarul iraqiyyu wa ma yudrabu bihil autaru haramun bila khilafin. Kata beliau apa? Seruling Iraki dan semua alat-alat yang bersenar haram hukumnya tanpa ada perselisihan di antara ulama, ya. Jadi kalau Imam Nawawi sudah menyebutkan bahwa musik itu hukumnya haram tanpa ada perselisihan. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa musik itu hukumnya haram tanpa ada perselisihan. Kemudian misalnya ada orang zaman sekarang mengatakan, oh ini tidak haram. Berarti dia telah menyelisihi ijma. Imam Nawawi saja sudah mengakui bahwa musik itu haram berdasarkan ijma. Imam Ibnu Rajab juga sudah menyebutkan musik itu haram berdasarkan ijma. Dan puluhan ulama yang lain banyak sekali mengatakan bahwa musik itu hukumnya haram, ya. Kemudian yang terakhir yang ingin kami jelaskan bahwa ketika kami menjelaskan seperti ini, kami itu tidak memaksa kawan-kawan agar mereka harus ikut pendapat kami, tidak. Jadi kita itu semua merdeka. Mau ikut pendapat Al-Ustadz Adi Hidayat, silahkan. Mau ikut pendapat para ulama dengan apa yang kami sampaikan barusan, silahkan. Tetapi yang ingin kami tekankan di sini bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Adi Hidayat mengenai hukum-hukum yang berdekatan dengan kata musik, yakni as-sama, kemudian al-ma'azib, ternyata tidak sama apa yang disampaikan beliau dengan apa yang disebutkan oleh puluhan ulama. Kalau puluhan ulama mengatakan bahwa hukum tersebut, yakni anggap saja hukum musik, itu para ulama sudah menyebutkan haram, tetapi penjelasan Al-Ustadz Adi Hidayat hukumnya itu tidak jelas atau samar-samar, ya. Mungkin terlalu banyak retorika karena mungkin saking cerdasnya beliau, banyak kesana kemari, akhirnya hukum finishnya tidak jelas, ya. Tapi kalau penjelasan para ulama jelas sekali, kita tadi sudah mendengarkan bahwa ini haram, ini haram, ini haram, sudah jelas sekali, ya. Jadi tidak banyak retorika, tidak banyak kesana kemari. Penjelasannya itu sangat langsung dan tidak bertele-tele, ya. Haram dikatakan haram, kemunkaran dikatakan munkar, kesesatan dikatakan kesesatan, ya. Nah, mungkin ini yang bisa kami tanggapi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.